ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. Wa nazala dan turun. Lamma ba'atha ketika mengutus siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaifatan pada satu golongan. Qaifatan pada kelompok fi talabi Abi Sufyana di dalam mencari pasukan Abu Sufyan atau di dalam mencari Abu Sufyan wa ashabihi dan teman-temannya Abu Sufyan. Lamma raja'u ketika kembali siapa Taifah min Uhudin dari perang Uhud. Min Uhudin dari perang Uhud fasyakau maka mengadu siapa Taifah al-jurahati pada luka-luka. Al-jurahati pada luka-luka. Turun ayat wala tahinu fi batiwa'il qaum ila akhirih. Wala tahinu dan jangan lemah engkau. Tad'ifu artinya lemah engkau fi batighail qaumi di dalam mencari kaum. Talabil qaumi artinya mencari kaum al-kufari yang kufur-kufur siapa kaum. Lituqatilu supaya memerangi engkau hum pada kaum. Intakunu apabila ada engkau, intakunu apabila ada engkau itu taklamuna sakit engkau. Tajiduna artinya menemukan engkau alamal jurahi pada sakitnya luka-luka. Fa innahum maka sesungguhnya kaum itu ya'lamuna sakit siapa kaum kama ta'lamuna sebagaimana sakit engkau. Ai mithlikum artinya sepadan denganmu atau menyamaimu sakitnya. Wala yujabbinuna dan tidak takut siapa kaum an qitalihim dari memerangimu. Watarjuna dan mengharapkan engkau antum ya dirimu minallahi dari Allah minan nasri dari pertolongan wassawabi dan pahala alaihi atas qital. Watarjuna minallahi ma pada perkara layar juna yang tidak mengharapkan siapa kufar. Nah, jadi mengeluh ayat ini turun di saat ada sekelompok sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencari pasukannya Abu Sufyan setelah selesai perang Uhud ya. Jadi diutuslah oleh Rasulullah untuk mencari Abu Sufyan dan pasukan-pasukannya, mencari sisa-sisa kaum kufar yang masih ada gitu. Sebagian dari pasukan muslim otomatis mengeluh lah ya. Fasyakau al-jurahat, jadi mengeluh kesakitan. Saya sakit ya Rasul, artinya sudah nggak mau gitu. Dengan perintah tersebut ya. Akhirnya turunlah ayat wala tahinu fi batighail qaum, jangan capek dulu untuk mencari musuh-musuh atau orang-orang kafir ya, yang dimana
bahkan perintah perang itu kan turun di saat masyarakat muslim, orang-orang yang mengikuti Rasulullah itu mendapatkan tekanan sosial yang cukup tinggi. Tidak hanya tekanan sosial, beberapa diantaranya juga dianiaya seperti yang dialami oleh beberapa sahabat ya, seperti Zaid bin Thabit, kemudian yang dialami juga oleh siapa yang ada itu Bilal, sahabat Bilal itu juga mengalami. Terus ada lagi sahabiah perempuan yang merupakan pengasuh daripada Rasulullah, itu juga mengalami siksaan secara fisik. Jadi sudah terlalu banyak siksaan yang diterima oleh umat Islam, maka turunlah ayatul qital, turun ayat perang. Beberapa perang diantaranya adalah perang Uhud. Perang Uhud ini Abu Sufyan belum masuk Islam, ya. Bahkan di sini yang memimpin pasukan musuh itu adalah Abu Sufyan. Nah, pada saat itu ada satu kelompok yang diminta oleh Rasulullah untuk mencari Abu Sufyan dan kelompoknya, ya. Nah, sebagian dari mereka otomatis mengeluh. Nah, di sini terjadi kebingungan lah di benak Rasulullah ya, karena memang kondisinya sebenarnya teman-teman muslim ini sudah berjuang gitu. Kemudian turun ayat wala tahinu fi batiwil qaumi. Jangan capek dulu. Nah, terus ditambah lagi ada satu kalimat menghibur di dalam ayat ini. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Di dalam perjuangan ini ya, yang menderita bukan cuma umat Islam, tapi mereka yang memusuhi, ya, mereka yang memusuhi juga merasakan sakit yang sama, merasakan luka yang sama, ya. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Nah, kalau kamu terluka, merasa sakit ya, mereka juga sama seperti yang kamu rasakan. Nah, tapi bedanya apa? Kalimat penghiburnya ada di watarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kalian, maksudnya umat Islam, bisa minta kekuatan dari Allah. Watarjuna minallah. Apa yang bisa diminta? Minan nasri wasawabi. Minta pertolongan dan juga minta pahala. Minta pertolongan, minta digandeng sama Allah. Ini yang membedakan antara luka yang dirasakan oleh kaum kufar dan luka yang dirasakan oleh orang yang beriman. Kita mungkin merasakan luka yang sama, tapi mereka nggak punya Tuhan, mereka nggak punya sesuatu untuk jadi pegangan. Sementara umat Islam ada Allah yang sudah pasti menjamin pendampingannya. Watarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian bisa berharap dari Allah apa yang mereka tidak bisa harapkan dari Allah, karena dari awal sudah mengkufuri ya, sudah menutup diri dari kebenaran Allah. Otomatis nggak ada itu nama Allah di hatinya. Ini yang membedakan. Hum adapun kufar mala yarjun ya. Fa antum maka adapun engkau itu taziduna, lebih unggul engkau, itu taziduna lebih unggul engkau alaihim atas kufar, bidzalika dengan an-nasr was-sawab tersebut. Atau bisa juga bidzalika dengan watarjuna minallah tersebut. Fayam bagi maka seharusnya apa antakuna untuknya ada engkau itu arwabu, lebih bersemangat engkau, lebih senang engkau minhum dari kaum fihi di dalam kita. Mestinya sebagai umat Islam karena kita punya Allah ya, sudah semestinya lebih semangat karena ada pendampingan Allah. Sudah jelas kalau kita beriman berarti kita juga percaya bahwa kita dan seluruh umat manusia dan alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Kita percaya itu, kita percaya sama Allah, otomatis di situ harus lebih semangat karena ada nama Allah di dalam perjuangan kita. Mestinya yang beriman, ya, ini harusnya lebih semangat gitu. Ini
fihi di dalam kita, jangan sampai kalah semangat. Wakana dan ada siapa Allah itu aliman maha mengetahui bikulli syai'in dengan tiap-tiap perkara, hakiman pun yang menghukumi, fi sunaihi di dalam pertolongan Allah, fi sunaihi di dalam pertolongan Allah. Wa kana Allahu aliman hakima. Jadi Allah Maha tahu, Allah tahu apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita lakukan. Jadi kalau ini diibaratkan dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana perilaku kita di dalam memperjuangkan apa yang mesti kita perjuangkan, ya misalkan ibarat kata seorang pelajar yang diperjuangkan adalah ilmunya, seorang pekerja yang diperjuangkan adalah rezeki yang halal, dan seterusnya. Inti daripada iman itu kan memperjuangkan kebaikan, pertama untuk diri sendiri supaya bisa manfaat untuk sesama. Nah, di dalam perjuangan itu ayat-ayat yang mengisahkan tentang yang turunnya pada saat masa-masa perjuangan umat Islam melawan kaum kafir, ini kita bisa jadikan acuan, ya. Jadi di saat kita lemah tapi nggak boleh, ya. Ini kan saatnya persis kayak apa namanya, kondisinya harusnya menyerah tapi nggak bisa, nggak ada alasan untuk menyerah karena yang dihadapi itu juga sedang kesulitan sebenarnya, sama-sama kesulitan. Tapi kalau kita beriman maka ada pendampingan Allah di situ. Yang perlu diingat di akhir ayat dikatakan wa kanallahu aliman hakima. Allah mengetahui apa yang kita rasakan, meskipun capek kita Allah memperhatikan. Capek dan lelahnya kita, luka-luka yang ada di hati, luka-luka yang ada di fisik, itu Allah tahu. Kalau belum waktunya berhenti ya jangan berhenti dulu. Dan itu kebanyakan orang kita enggak. Koyok kira-kira wis umur piro wis krasa tuwek, wis gak gelem berjuang bisa. Tidak berjuang gak gelem. Nah, saya merasa beruntung ya, saya tumbuh dari orang tua yang meskipun waktu itu usianya sudah lanjut, nggak pernah capek gitu untuk memulai sesuatu gitu. Bahkan Abi itu mulai bisnis yang melibatkan banyak orang. Jadi kalau yang dulu bisnisnya ya nggak tidak yang melibatkan banyak orang ya, seperti mebel itu ya ada partnership sama temannya Abi gitu. Terus kalau yang lain-lain juga ya sudah jalan sekadarnya, yang penting ada perputaran uang gitu. Terus baru mulai untuk membuat sebuah bisnis dengan banyak orang itu justru di saat usia beliau masuk 50 tahun. Dan nggak takut untuk memulai, bahkan memulai dengan generasi yang jauh lebih muda gitu. Dengan generasi yang jauh lebih muda itu nggak ada ketakutan, ya. Meskipun capek, saya tahu capeknya karena saya berada di situ ya. Saya berada di dalam perjalanannya Abi gitu. Bagaimana terkait permodalan, perizinan dan pengembangan itu saya berada di dalamnya. Jadi saya tahu persis ketika bagaimana sih rasanya kita berjuang, capek tapi nggak boleh capek dulu gitu. Di saat seperti itu, di saat kita mengeluh tapi seakan-akan nggak bisa mengeluh, kalau diingat-ingat lagi, kalau kita rasakan ini nggak mungkin kita bisa sampai tahap ini kalau tidak ada pendampingan Allah. Maka janji Allah itu pasti. Biasanya ayat-ayat yang menjelaskan bahwa umat Islam nggak boleh menyerah dulu, seperti ini. Awal ayatnya dikatakan wala tahinu fi btighail qaum. Di sini adalah istilahnya apa ya? Wala tahinu, jangan melemahkan diri dulu, jangan menyerah dulu, jangan capek dulu, istilahnya kan gitu ya. Akhir ayatnya dikatakan wa kanallahu aliman hakima. Capek-capeknya kita, luka-lukanya kita, itu semua Allah tahu. Dan di saat seperti itu justru biasanya kita akan semakin ingat bahwa kehendak Allah itu kepada saya sangat besar ya. Pendampingan Allah itu nyata. Di saat seperti itu kita benar-benar, kalau kita mau melihat ke diri kita lebih dalam ya,
kemudian menyadari iman yang ada di hati kita, di situ kita akan ketemu bahwa memang perhatian Allah, perhatian Allah, wa kanallahu aliman hakimah. Jadi aliman itu biasanya dimaknai di kulli syai'in, hakiman itu fi sun'ihi. Alim di sini adalah Allah memperhatikan setiap detil yang kita rasakan, setiap hal-hal kecil yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang yang beriman itu Allah mengetahui. Kemudian kalau hakiman biasanya dikaitkan dengan fi sun'ihi. Artinya Allah itu memberikan hukum itu bukan tanpa pendampingan. Nah, di sisi lain Allah melarang kita untuk cepat-cepat merasa capek, Di saat yang sama, di saat yang sama Allah juga mengulurkan pertolongannya. Dan yang bisa seperti ini ya hanya Allah. Kalau manusia ya terbatas, support manusia itu terbatas, meskipun harus kita latih. Bagaimana kita mengingat setiap kali ada perintah, Allah itu setiap kali ada perintah ke hambanya untuk nggak capek berjuang, untuk tidak menyerah, diiringi dengan kalimat perhatian dari Allah. Ini sebenarnya juga memberikan arahan, memberikan didikan kepada kita. Di saat kita memimpin sesuatu atau memberikan pendampingan kepada orang terdekat, selain minta orang ini untuk tidak menyerah, berarti kita harus ada, ya paling tidak memberikan support sederhana lah, mendengarkan di saat orangnya bercerita gitu, atau gak usah ngomong opo-opo, gak usah nasehati, gak usah buru-buru menasehati di saat seseorang itu pengen nangis gitu, mau nangis kok dinasehati. Jadi itu akan susah, bahkan di saat kita mendampingi anak-anak, di saat mendampingi anak-anak waktu seorang anak tantrum, bagaimana kita nggak langsung meneriakkan kalimat-kalimat yang semakin menekan mentalnya. Jadi isi daripada Al-Quran itu luar biasa. Biasanya ada peristiwa, kemudian turun ayat. Di situ juga di sisi lain apa perintahnya, Allah juga memberikan pendampingan di situ. Berikutnya wasaroko dan mencuri. Wasaroko dan telah mencuri siapa? Tu'matu bnu Ubairikin, Tu'mah bin Ubairik. Dira'an pada baju besi, pada baju besi. Wakhoba'a dan menyimpan siapa? Tu'mah pada dir'an inda Yahudiyin, di sisi orang Yahudi. Jadi ada seorang pengkhianat namanya Tu'mah, dia ini peristiwa mencuri baju besi simpanan umat Islam, disimpan di tempatnya pasukan Yahudi. Fawujidat maka ditemukan apa dir'an indahu, di sisi Yahudi. Faroma maka menuduh pada Yahudi siapa? Tu'mah biha dengan mencuri dir'an. Wahalafa dan bersumpah siapa Tu'mah, annahu pada sesungguhnya Tu'mah itu masaroko tidak mencuri siapa Tu'mah pada dir'an. Fasa'ala lantas minta siapa kaumuhu, kaumnya Tu'mah, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyujadila pada untuknya menghadapi atau mendebati siapa Nabi, memarahi siapa Nabi, anhu dari Tu'mah. Wayuberi'u dan membubarkan siapa Nabi pada Tu'mah. Wanazala dan turun. Fanazala maka turun apa ayat inna anzalna ilaikal kitab ila akhirih.
Jadi Tu'mah ini bikin isu lah ya. Dia adalah pengkhianat, ya, pengkhianat daripada umat Islam, mencuri pakaian perangnya ditaruh di markas daripada orang-orang Yahudi. Konangan. Nah, setelah konangan gak ngomong, ya demi Allah bukan saya yang mencuri. Yang mencuri ini adalah orang-orang Yahudi. Jadi kemudian isu ini yang menjadikan kondisi politiknya semakin tidak nyaman, ya. Kondisi peperangannya semakin memburuk karena ada seorang pengkhianat. Gitu. Terus kemudian turun ayat Inna anzalna ilaikal kitab. Inna sesungguhnya kami itu anzalna atau aku, ya, Allah ya di sini. Inna sesungguhnya aku itu anzalna menurunkan aku ilaika padamu alkitab pada kitab Al-Qur'ana yaitu Al-Qur'an bihakin dengan kebenaran. Muta'alliqun adapun al-haq lafaz bil haqqi itu berhubungan berta'alluq di anzala dengan kalimat anzala menurunkan kitab yang hak litahkuma. Tujuannya supaya menghukumi engkau, litahkuma supaya bisa menghukumi engkau bainan nasi di antara manusia, bima dengan perkara aro yang mengetahui engkau pada aro yang memberitahu, ya, aro yang memberitahu kepadamu, aklama artinya yang telah mengajarkan kepadamu siapa Allahu Allah. Wala takun dan jangan ada engkau lil khainina bagi pengkhianat, orang yang berkhianat, mata sebagaimana Tu'mah itu wala takun lil khainina itu khosiman. Itu khosiman mendebat. Mukhosiman artinya yang mendebat minhum dari khainin. Wastaghfir dan mohon ampunlah engkau Allah pada Allah. Mimma dari perkara hamamta yang menyengaja engkau bihi dengan ma. Innallaha sesungguhnya Allah itu kana ada siapa Allah itu ghafuron maha pengampun, rahiman pun maha pengasih. Wala tujadil dan jangan mendebat engkau anil ladina dari orang-orang yahtanuna yang berkhianat siapa? Alladin anfusahum pada dirinya alladin. Yakununa berkhianat siapa alladin artinya berkhianat siapa alladin pada anfusahum bil ma'asi dengan maksiat. Li'anna wabala khiyanatihim karena sesungguhnya balak dari khianatnya alladin itu alaihim atas alladin. Itu alaihim berbahaya atas alladin. Kalimat tujadil di sini gak usah diengkel nih. Artinya hukumnya sudah pasti karena perbuatan khianat itu sesuatu yang paling dibenci oleh Allah. Pengkhianatan itu sesuatu yang paling dibenci. Jadi perintahnya jelas, ya. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Di sini kan ada kalimat telah kuturunkan padamu sebuah kitab yang hak litahkuma bainan nasi bima arakallah. Jadi kalau sesuatu yang pasti ya sudah putuskan. Bersalah. Pengkhianat itu apapun caranya, ya, itu keputusannya sudah pasti. Pengkhianatan itu adalah sebuah kesalahan besar, sebuah
dosa besar. Wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum innallaha sesungguhnya Allah itulah yuhibbu tidak senang siapa Allah man pada orang karena yang ada siapa man itu khawanan banyak berkhianatnya. Kathirul khiyanati artinya banyak khianatnya. Jadi memang bahasa berkhianat itu ya dari bahasa Arab khianah, mencurangi. Mencurangi yang sifatnya seperti itu, jenenge curang ya. Itu kan pengkhianatan namanya. Jadi apa namanya? Orang yang tidak punya integritas, yang tidak punya loyalitas, nah itu namanya khianat. Ini perilaku yang paling dibenci oleh Allah. Jadi kalau kita punya teman, kalau kita punya keluarga, punya saudara, masuk kategori khianat itu adalah ketika ada orang lain yang membicarakan teman atau saudara kita keburukannya, membicarakan keburukannya, terus kita malah bumbon-bumbonnya iyon jane. Nah itu masuk dalam kategori khianat. Berarti itu nggak ada integritas, nggak ada saling menjaga. Minimal meskipun kita benci ya, meskipun apa yang dikatakan itu benar, ya sudah. Kalau ada integritas, integritas itu kan hubungan batin antar dua orang atau lebih yang dilandasi kepercayaan pada Allah nih. Jadi semacam ada keyakinan bahwa aku gak perlu sih melok-melok ikut-ikut apa namanya ngelek-ngelek wong iki gitu. Nah itu namanya integritas. Kalau orang nggak punya itu biasanya akan cenderung berkhianat, pada siapapun bisa berkhianat. Maka kalau di dalam apa namanya di dalam relationship, di dalam sebuah hubungan, entah partner kerja atau pertemanan atau apapun itu dalam hubungan antar manusia, itu kalau kita ketemu sama orang kok langsung orang ini suka membicarakan orang lain, berarti nggak menutup kemungkinan saat bersama orang lain orang ini membicarakan kita, padahal juga nggak terlalu kenal. Beda lagi kalau memang akrab ya, memang akrab wis biasanya apa namanya pembahasan sehari-hari kita sudah tahu, sudah saling mengenal gitu ya. Misalkan jarang ketemu kok setiap kali ketemu dia ngomongin orang lain. Nah ini bisa jadi saat sama orang lain dia ngomongin kita. Nah karakter ini berarti karakter yang nggak ada integritas. Orang yang rawan berkhianat ya orang yang seperti ini biasanya. Padahal khianat itu adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah. Seperti yang dilakukan oleh Tu'mah. Jadi Tu'mah ini dia masuk ke dalam golongan pasukan muslim ya. Tapi ya otomatis dengan pasukan muslim dia berkhianat, dengan pasukan Yahudi dia juga berkhianat. Lah sakjane melok golongane sapa iki. Maka sulit untuk didebat, untuk diberitahu. Ya sudah, maka perintah Allah merintahkan kepada Rasulullah, wis putusono iki salah. Apa yang dilakukan oleh Tu'mah ini salah dan jangan sampai ada yang melakukannya lagi. Maka di dalam akhir ayat dikatakan wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Kadang tanpa terasa kita juga melakukan hal yang sama ya. Tanpa terasa kita ada kalimat yang di situ membuktikan menjadi apa namanya diagnosa khianat kita kepada orang lain. Nah, kalau kita menyadari segera beristighfar. Jadi khianat itu sesuatu yang rawan sekali dilakukan. Maka kalau kita menyadari segera kita beristighfar. Terus diperingatkan lagi oleh Allah, innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Khawanan itu adalah kathirul khiyanah. Berarti pengkhianat. Ambek sapa ae berkhianat. Ini orang yang paling dibenci oleh Allah ya, orang yang seperti ini. Jadi kalau sampean ada temen yang dulunya akrab, terus udah nggak akrab lagi ya, entah karena jarak atau karena ya biasanya karena beda tujuan gitu, beda kesibukan. Terus sampean ketemu lagi sama temen yang lain, ngomonginlah dia tentang jelek-jeleknya yang teman lama itu. Nah kalau kita nggak pengen terjebak ke dalam khawan ya, terjebak ke dalam berkhianat, kalau kita ada integritas nggak usah ditanggapi.
atau alihkan pembicaraannya. Jadi kenapa? Karena khianat itu perilaku yang paling dibenci oleh Allah. Jadi kalau syirik itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni, ya. Allah tidak mau mengampuni siapapun yang menduakan Allah, siapapun yang tidak loyal, yang tidak setia pada Allah, ya. Itu sulit diampuni. Nah, kalau khianat itu perilaku yang paling dibenci. Innallaha la yuhibbu, Allah tidak akan menyukai. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan menyukai orang yang banyak berkhianat. Ya, otomatis banyak berkhianat itu suudone gede, ya. Suudon sama orang lain, prasangkanya besar, dia sebenarnya menderita oleh ucapannya sendiri. Ya, karena ada banyak prasangka yang gak kuat ngempet, ya. Jadi ono prasangka pedok koncone gak kuat ngempet diomongnya. Ya lek diomongno dengan yang diprasangkai, ketemu langsung, boten biasanya kecenderungan orang yang punya karakter punya kecenderungan banyak berkhianat niku nggak suka tabayun langsung, ya langsung memperjelas prasangkanya kepada orang lain itu gak seneng, koyo tambah wedi lek ro kenyataane, nggih. Lek ro kenyataane bahwa dia yang salah, itu tambah wedi. Makanya biasanya wes hibah rono rene, hibah keliling. Innallaha la yuhibbu man kana khawwanan asima. Asima yang banyak dosanya. Ayyu akibu artinya berakibat. Atau ayyu akibu artinya menetapkan siapa Allah hu pada man yastaghfuna yang ayyu akibu artinya menetapkan siapa Allah hu pada man. Niku titik sih. Innallaha la yuhibbu man kana khawwanan asima. Yastaghfuna menyamarkan siapa man. Tu'matu artinya tu'mah, orang yang berkhianat itu tadi, ya. Wa qaumuhu dan kaumnya tu'mah hayaan pada rasa malu. Nah, jadi karena malu konangan lek salah, nggih. Konangan lek salah, akhirnya dia berkhianat. Menyamarkan kenyataan. Pemalsuan fakta, nggih. Ini ternyata dari zaman Rasulullah sudah ada perilaku seperti ini, krono isin, nggih. Akhirnya makakno sapa ae sing kena disalahno. Yastaghfuna menyamarkan siapa man minan nasi dari manusia, wala yastaghfuna dan tidak menyamarkan siapa man minallahi dari Allah, sekalipun fakta itu disamarkan dari manusia tetap jelas di mata Allah. Kenyataannya Allah tahu. Wa huwa adapun Allah itu ma'ahum beserta man biilmihi dengan pengetahuannya Allah, dengan perhatiannya Allah. Idh yubayyituna ketika menyamarkan siapa man, yukmiruna artinya menyamarkan siapa man, ma pada perkara la yardo yang tidak ridho siapa Allah pada ma minal qauli dari ucapannya man. Min azmihim nyatanya dari kesengajaan man anil halafi dari atas sumpah. Jadi kan ada sumpah atas nama Allah, nggih. Demi Allah bukan saya yang mencuri baju besi itu, tapi orang-orang Yahudi. Ada nama Allah tapi yang diucapkan adalah kebohongan. Nah, menyamarkan memanipulasi fakta dengan nama Allah. Ini maknanya itu nama la yardo minal qauli. Jadi ada ketidakridhoan Allah namanya disebut dalam sebuah kebohongan. Jadi ya akan samar di mata manusia, tapi Allah tahu bagaimana kenyataannya. Alal halafi atas sumpah, ala nafi sarokoti atas tidak adanya mencuri. Atas tidak adanya mencuri waroma dan menyerang siapa al Yahudiyu, orang Yahudi biha dengan saroko.
Dia dengan sarokoh wakana, dan ada siapa Allah bima dengan perkara yakmaluna melakukan kaum itu hiton maha meliputi aliman, itu maha mengetahui. Wakana bima yakmaluna muhito. Ingatlah tum adun kau kau kebun adun itu di kaum To'mah, pada kaumnya To'mah. Jadum tum padamu, atau mendebat ya, tum padamu, kosong tum artinya mendebat padamu, dari antuk mata dari wadawihi, dan kawan-kawannya tuh, wadawihi dan kawan-kawannya tuh, baca apa anhu lafat wakuri'ah, dan baca apa anhu lafat, maksudnya anhum haula ijadatum anhum fil hayati, dalam kehidupan dunia. Famay yudil, maka pun orang yujadu yang mendebat man siapa Allahu Allah anhum dan kaum malqiyati kiamat. Antum haijadan anhum hayatiyah ayyuhu anhum kiamat. Amma apa ada perang itu yakunu ada siapa man alaihim atas kaum itu di asran ya tawanya pada perkara ibu dan menolak kaum, menolak pada adab anhum dari kaum aila ajidu, artinya tidak menemukan itu maujud. Yaf'alu yang melakukan siapa ahad dalika pada yatawalla tersebut. Ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatiyya fajadilullahu anhum yaumil qiyamah amma yakunu alaihim wakila. Ini adalah satu penjelasan bahwa ingatlah sekalipun kita bisa, seseorang yang khianat ketika mampu menutupi keburukannya di kehidupan dunia, Allah mengetahuinya, fajadilullahu anhum yaumil qiyamah, tetap akan menghadapi balasannya di hari kiamat. Meskipun dapat, misalkan manfaatnya itu pointer, cerdik menutup faktanya, bisa selamat di dunia, ya. Bisa saja selamat di dunia, meskipun tidak akan lepas dari rasa malu yang dia sendiri, rasa bersalah yang tiap waktu dia, seorang yang tidak akan lepas dari perasaan itu, ya. Akan lepas dari perasaan itu. Bisa jadi dia nih isu buruk di dunia selamat, tapi tidak hari kiamat. Pesan Allah di hari kiamat ada amma yang ada yang akan menjadi wakilnya, sementara nggak ada yang bisa bersaksi atas kebaikannya karena semua orang sudah ditipu. Ini daripada ayat ini. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang apa? Tentang bahayanya pengkhianatan. Seorang pengkhianat bisa menipu semua orang. Bahkan tidak jarang pengkhianat itu akan menyebut nama Allah
Okay? Menyebut nama Allah. Jadi wallahi saya tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Tu'mah. Dia bersumpah atas nama Allah. Allah malah menurunkan ayat ini bahwa sekalipun dia bisa mendebat semua orang, okay? Bisa menyangkal lah ya istilahnya nih. Jadi ada kalimat yujadilu itu tadi artinya adalah penyangkalan. Dia bisa menyangkal fakta-fakta yang diungkapkan oleh manusia. Bahkan tidak menutup kemungkinan kedudukan dunianya bagus gitu ya. Dia bisa memanipulasi manusia, bisa menyangkal kebenaran yang disampaikan oleh manusia, bisa menyangkal tujuan itu dari manusia. Tapi itu nggak berlaku di mata Allah. Apalagi kalau sampai sumpahnya itu atas nama Allah. Allah paling benci itu. Bahkan salah satu hal yang diperingatkan oleh Allah kepada suhuf Nabi Musa. Jadi ada 10 suhuf Nabi Musa, di antara bunyinya itu suhuf itu lembaran yang berisi ilmu-ilmu kehidupan. Ada satu dari 10 suhuf itu berbunyi seperti ini. Jangan pernah bersumpah atas namaku dalam sebuah kebohongan. Jadi Allah sangat-sangat membenci hal itu. Jadi menipu manusia dengan nama Allah. Ini Allah paling benci. Wa may yu'mal su' wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.